Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini momentum pertama kali kami sampaikan sosialisasi, sehingga ada beberapa permintaan karena sudah mengetahui bahwa Perpres ini sudah keluar, kami tunda dulu permintaan tersebut. Harapan kami setelah nanti menyaksikan sosialisasi ini dan kita rekam di dalam streaming maupun ada dilihat di YouTube, oh kami nggak perlu sosialisasi lagi, oh kami perlu sosialisasi lagi tapi yang spesifik, silakan. Jadi kalau yang umum kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan isu-isu krusial yang muncul kenapa Perpres 16 2018 dilakukan perubahan. Baiklah, saya akan memulai dari paparan beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang mendasari perubahan dari Perpres 16 tahun 2018. Perpres ini nomor cantik 1221, dibalik dari belakang juga tetap 1221 membacanya. Dan ini diundangkan tanggal 2 Februari 2021. Perpresnya tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Next slide-nya, di situ akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, latar belakang perubahan Perpres 16. Dan poin-poin krusial apa saja mendasari perubahan Kepres ini. Dalam Perpres ini perubahannya terkait dengan usaha mikro kecil, koperasi, dan produk dalam negeri. Dan selalu menjadi isu yang cukup santer pada saat pembahasan, dan terima kasih tadi disampaikan juga oleh Mas Ranu. Pada saat serap aspirasi, semua masukan kami tampung, kami bahas, dan selalu kami sampaikan tidak akan pernah ada yang sempurna, tetapi kita ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dari Perpres 16 2018. Terkait dengan SDM dan kelembagaan. Ada yang bilang SDM fungsional dikerdilkan dengan Perpres 12 2021, tolong dibaca dulu dengan lengkap semuanya sehingga paham maknanya. Jangan menjat malah mengkerdilkan dengan menambah SDM pengadaan tidak hanya fungsional PBJ misalkan. Yang C, pelaku pengadaan. Dan terkait dengan jasa konstruksi, yang mana teman-teman tidak akan lepas dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, PPP yang disusun oleh teman-teman Kementerian PU dan PP sebagai tindak lanjut Cipta Kerja, dan ada hal-hal yang diatur teknis terkait dengan pemilihan penyedia dikembalikan kepada LKPP untuk mengatur lebih lanjut. Kemudian pembinaan penyedia dan e-marketplace. E-marketplace ini menjadi hal yang penting sehingga teman-teman melihat perbedaan antara apa sih katalog itu, apa itu toko daring, dan apa itu melalui e-marketplace melalui pemilihan penyedia. Kemudian saya sampaikan nanti tantangan implementasi dan pengadaan barang jasa, dan nanti disampaikan klaster peraturan LKPP apa saja yang perlu direvisi dan apa yang perlu untuk dilakukan perubahan. Dan perlu ada peraturan lembaga yang baru. Jadi kita mengikut Omnibus Law, ada beberapa yang perlu kita gabungkan, ada beberapa yang tidak bisa dihindari harus tetap muncul yang baru. Pak, kalau selama perlemnya belum keluar, apakah masih berlaku? Perlem-perlem LKPP yang ada 13 itu tetap berlaku. Karena terkait dengan SE yang sebagai mendasari, misalkan SE pengadaan dalam kondisi darurat, perlemnya 13, data 13, karena pasal 59 di dalam Perpres 16 tidak dirubah. Lanjut saja, latar belakang perubahannya ini ada Undang-Undang Cipta Kerja yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Dan bagaimana pengadaan barang dan jasa adalah salah satu penggerak utama dalam berputarnya roda perekonomian yang di dalamnya pasti mengandung unsur bagaimana lapangan kerja bisa tersedia sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja. Melalui proses pengadaan barang dan jasa juga akan terlibat di sana. Bagaimana memudahkan usaha masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Dan ini melibatkan seluruh kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini Undang-Undang Cipta Kerja memang secara umum seperti itu karena yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di pengadaan barang dan jasa masih menduduki ranking kedua setelah nomor 1 suap. Sehingga tantangan kita nanti juga kita sampaikan salah satunya adalah bagaimana menghindari fraud di proses pengadaan barang dan jasa. Next slide. Ada 11 klaster Undang Cipta Kerja, tapi kami bukan tidak ada kaitannya dengan dukungan riset dan inovasi, malah kami sudah mengembangkan katalog inovasi. Tidak ada hubungannya, ada hubungannya, tapi kami mengambil yang utama yaitu klaster kemudahan dan perlindungan UMK serta kemudahan berusaha. Pak, di Perpres ini ada pengenaan sanksi enggak? Pengenaan sanksi tidak diatur di Perpres, tapi diatur peraturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sudah ada.
misalkan di Undang-Undang Pemberdayaan Perindustrian dan PP tentang Pemberdayaan Perindustrian tentang penggunaan produk dalam negeri. Dan sanksi-sanksi yang lainnya yang terkait dengan pelaku dalam pengadaan barang dan jasa. Lanjut. Saya ingin menggambarkan bagaimana SDM dan kelembagaan itu menjadi bagian yang kita lakukan perubahan dalam peraturan Presiden. Di dalam Rakornas juga sudah saya sampaikan kepada Presiden. Gambar di slide ini menunjukkan bahwa Agustus tahun 2020 ada sebesar 14,3 dari kementerian yang memenuhi formasi jabatan fungsional pengelola pengadaan. Dari total 508 kementerian lembaga yang ada. Di bulan Februari, alhamdulillah sudah meningkat 275 yang sudah mempunyai, itu 275 warna merah, 117 warna merah yang di bawahnya, itu data Agustus 2020, yang merah data Februari 2021. Jadi ada 275 kementerian lembaga yang per 6 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, artinya 6 bulan, itu sudah meningkat cukup signifikan jumlah KL yang mempunyai JFEBC formasinya. Di provinsi, dari 8 yang belum, alhamdulillah tinggal 1. Di kementerian, lembaga totalnya seperti itu. Artinya, kita ingin bergerak lebih cepat dan LKPP pasti tidak menutup kemungkinan bentuk-bentuk kerjasama dengan semua unsur yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fungsional. Dan termasuk dengan pihak Menpan kami selalu berkoordinasi bagaimana memenuhi formasi. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu di kementerian dan provinsi, kabupaten, kota, salah satu indikator tata kelola pengadaan yang baik adalah nanti terpenuhinya formasi JF minimal 50%. Kalau kita lihat sekarang ini kabupaten kota baru 14,3%, provinsi 37,57%, kementerian 25,79%, lembaga 13,10%. Artinya untuk mencapai indeks tata kelola untuk memenuhi JF ini masih PR bersama kita. Next slide, ini tentang UKBPJ-nya. Jadi jumlah UKBPJ itu ada 530 yang terbentuk melalui ad hoc 36, yang struktural 494. Di kementerian lembaga ada 67, di provinsi dan kota ada 463. 67 ini berarti baru 89,3% dari 75 kementerian lembaga. 463 berarti baru 85,4% dari 542 provinsi, kabupaten, kota. Ini profil terbentuknya UKBPJ, yang struktural maupun yang ad hoc. Dan untuk mencapai maturitas, kita punya target indeks tata kelola pengadaannya baik adalah maturitas level 3. Saat ini dari 34 baru 3, dari 39 lembaga baru 2, 41 baru 2, dari 34 provinsi baru 12 yang sampai maturitas level 3. Kemudian dari KL, kabupaten ini adalah 411, itu baru 16 yang mencapai maturitas level 3 dengan 9 kriteria penilaian, dan dari kota sebanyak 97 baru 5 yang mencapai maturitas level 3. Kenapa kita mengejar level 3? Karena di situ sudah mencapai level UKBPJ yang proaktif maturitasnya. Sehingga harapannya teman-teman di UKBPJ bisa menjadi bagian dari pencapaian tujuan organisasi di kementerian lembaga maupun di Pemda, bukan sebagai tukang tender kalau nanti ada teman-teman yang di fungsional di sana. Jadi ini saling keterkaitan antara lembaga dan SDM. Lanjut. Poin perubahan di dalam Perpres 12 tahun 2001 ada beberapa hal yang nanti detail akan disampaikan oleh Ibu Deputi, dan kami membuka ruang untuk berdiskusi, dan masih banyak PR yang kami kerjakan. Nanti Bu Deputi akan sampaikan perlem itu misalkan terkait dengan pemilihan penyedia, perencanaan itu saja sudah ada diidentifikasi 57 lampiran untuk standar bidding dokumennya saja. Repot amat Pak, kenapa jadi satu, bukan berarti lebih baik, jadi 57 bukan jadi lebih jelek. Artinya kita melihat mana yang lebih optimal dan memudahkan para pengguna petunjuk pedoman peraturan dari pengadaan barang dan jasa. Dan ini tidak LKPP sendiri, kami selalu mengharapkan semua Bapak Ibu memberikan masukan, karena Bapak Ibu yang bertanding di lapangan, Bapak Ibu yang bertemu dengan penyedia. Kuncinya tetap prinsip pengadaan, efisien, efektif, transparan, adil, bersaing, terbuka, dan akuntabel tetap kita jaga. Dan etika profesi, etika pengadaan juga menjadi penting. Lanjut.
Ini ada beberapa nanti usaha mikro kecil, SDM, pelaku, jasa konstruksi, pembinaan penyedia, dan e-marketplace. Lanjut lagi di usaha mikro kecil. Bapak Ibu, usaha kecil ini diamatkan dalam peraturan pemerintah dan kita mengikuti peraturan pemerintah dari Undang-Undang Cipta Kerja bahwa usaha mikro dan kecil dan koperasi diberikan kesempatan untuk paling minimal 40% terlibat dalam proses anggaran pendapatan belanja negara dan APBD. Jadi harus dialokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja. Berarti mengalokasikan ini sejak direncanakan. Pak, tapi kalau nggak ada yang mampu usaha kecil, tidak ada larangan dalam proses pengadaan barang jasa. Kalau tidak ada yang mampu, ya harus yang menengah atau yang besar yang masuk, silakan. Bukan berarti terus berhenti, maaf tunggu dulu Pak, karena ini nilainya 2 miliar, harus nunggu usaha kecil yang bisa membuat, tidak. Kalau nunggu itu nanti beli mobil yang nilainya 1 miliar, nunggu-nunggu nggak ada yang bisa bikin nanti. Kemudian nilai paket pengadaan, ini tidak semerta-merta kami menentukan 15 miliar, karena ada per definisi baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diturunkan dalam PP tentang UMK, di situ yang tadinya 2,5 miliar untuk omset, saat ini sudah naik menjadi 15 miliar. Pak, di konstruksi kami itu berat Pak, kemarin 2 miliar, 2,5 miliar, naik 10 miliar saja kami kalah di MA. Iya, karena dasarnya waktu di MA itu diminta dirubah, karena dasarnya adalah pembagian di dalam Undang-Undang UMKM, itu adalah aset, omsetnya 2,5 miliar. Sekarang omsetnya sudah 2,5 miliar dirubah jadi 15 miliar, otomatis berubah juga nanti peraturan yang mendasari terkait dengan skala usaha kecil. Dan ini kami sudah memperbaiki dalam perpresnya. Kalau nanti UMKM-nya merubah lagi batasannya itu, ya otomatis kami tidak menulis di sini mengikuti gitu, karena biar teman-teman langsung melihat daripada melihat di Perpres 12 2021 terus melihat di mana sih aturannya yang mengatur tentang batasan omset. Nah, ini kami tuliskan langsung di dalam Perpresnya 15 miliar untuk usaha kecil dan atau koperasi. Koperasinya yang besar boleh Mbak, koperasinya tetap koperasi yang bergerak di usaha yang kecil dengan omset yang tetap sama 15 miliar. Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis. Ini yang tadi kami sampaikan. Kalau tidak ada yang mampu, ya usaha kecil ya boleh, usaha yang lain yang masuk. Kementerian Koperasi UKM dan pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang jasa produk usaha kecil dalam katalog elektronik. Pak, harus katalog elektronik? Tidak. Pada saat mereka sudah punya sistem sendiri, misalkan melalui bela pengadaan atau melalui toko daring, ya silahkan dilanjutkan proses-proses pengadaan yang intinya jangan sampai mempersulit aturan kami seolah-olah semua harus masuk katalog elektronik. Tapi kalau belum, teman-teman UMKM juga bersama-sama Pemda yang punya kebutuhan spesifik untuk katalog elektronik Pemda itu katalog elektronik lokal. Silakan diproses di katalog elektronik lokal. Dan untuk menjadi pengelola katalog elektronik lokal ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena tidak bisa hanya keinginan tapi ternyata SDM-nya tidak ada, terus kemudian nilai-nilai paket pengadaannya juga lebih efisien kalau tanpa membentuk katalog elektronik lokal. Lanjut. Kemudian penggunaan produk dalam negeri dalam pasal 66, ini sudah lama dalam undang-undang juga sudah disampaikan, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%. Wajib hukumnya. Kalau ada, jadi harus tidak boleh impor. Berarti harus dibeli salah satu Pak yang paling tinggi, tidak, nanti tetap ada preferensi harga. Kalau ada yang 40%, nanti bersaing dengan 35%, ternyata lebih bagus harganya setelah ada koreksi dan preferensi harganya tetap lebih bagus yang 35%, ya tidak apa-apa beli yang 35%, tetapi harus produk dalam negeri. Tidak boleh ada produk impor pada saat ada TKDN BMP yang 40% masuk di dalam barang dan jasa yang ditetapkan sejak proses RUP, spesifikasi teknis, KAK, dan dokumen pemilihan. Jadi ini tidak ujuk-ujuk pada saat mau proses pemilihan, tapi sudah dicantumkan sejak dokumen itu direncanakan, persiapan pengadaannya maupun pada saat pemilihan penyedia, sehingga jelas barangnya apa. Kalau ketahuan Bapak-Bapak ada tahu produk dalam negeri ternyata tidak mencantumkan, lebih memilih impor, ini ada sanksi dalam undang-undang. Salah satu sanksi itu adalah pencopotan jabatan selain sanksi denda dan administratif terkait dengan teguran. Dan ini kami dengan Pak Menko Maritim, tolong Pak ini ditegakkan, dengan Pak Menko Maritim tolong ditegakkan, karena LKPP tidak punya kewenangan untuk menegakkan sanksi itu. Kami hanya menyampaikan dan kami sudah minta BPKP
melalui surat resmi untuk mengintensifkan pengawasan, pendampingan terhadap penggunaan produk dalam negeri maupun pengalokasian untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi. Lanjut. Kemudian SDM dan kelembagaan. Di SDM kelembagaan ini kami memperluas sumber daya manusia pengadaan terdiri atas, kalau sebelumnya di dalam pasal 78 Perpres 16 itu disampaikan hanya pengelola pengadaan barang dan jasa, artinya fungsional. Ternyata SDM pengadaan itu tidak hanya sumber daya pengelola fungsi PBJ atau fungsional PBJ, tetapi juga ada sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa. Teman-teman LPSE, teman-teman yang ngurus SPSE juga akan masuk di dalam poin B. Kemudian teman-teman yang sumber daya pendukung, di situ ada berbagai keahlian tertentu yang dibutuhkan dan tidak hanya PNS atau ASN, tapi juga bisa teman-teman di APH, teman-teman yang terkait dengan keahlian di swasta juga, yang kami bisa minta mereka menjadi fasilitator, bisa menjadi pemberi keterangan ahli, dan bisa menjadi ahli kontrak. Ini harapan kami bahwa SDM PBJ ini cukup luas, dan pengaturannya nanti kita lihat yang mana diatur oleh siapa. Ada aturan-aturan yang sudah, kalau misalkan advokat ya undang-undang advokat, yang ngatur ASN ya undang-undang ASN. Untuk sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa ada aturannya juga yang di dalam Permenpan. Jadi kami tidak mengatur tentang bagaimana membentuk SDM-nya, tapi kami mengatur bagaimana SDM-SDM ini sebenarnya kita petakan dan ada di dalam pengadaan barang dan jasa. Kurang Pak kalau itu, kurangnya nanti bisa kita coba lihat betul nggak kurang atau ini kelebihan. Saya yakin saat ini ABC ini sudah mewadai SDM yang ada di pengadaan barang jasa. Lanjut. Ini sumber daya manusia PBJ pasal 74 ayat 1. Di dalamnya ada sumber daya pengelola fungsi, kita bagi dua. Pengelola PBJ adalah jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, dan personil lainnya, non-JF PBJ. Bukan berarti mereka tidak punya kompetensi PBJ, karena teman-teman di PNS dan BPPK itu juga ada ASN yang punya standar kompetensi. Prajurit TNI yang sudah dilatih dan punya sertifikat di LKPP, itu namanya mereka bukan fungsional PBJ, tapi mereka punya istilah lain lagi. Anggota Polri juga demikian, bukan ASN yang ada di Polri atau bukan pegawai negeri sipil yang ada di Polri, tapi betul-betul anggota Polri yang bisa menjadi fungsional PBJ, fungsional dalam tanda kutip, bahwa mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi dan punya sertifikat untuk menjadi fungsional, tapi istilah di nomenklatur di lembaga tidak ada istilah fungsional PBJ, sehingga kita bagi pengelola PBJ dan personel lainnya, non-JF. Sampai terpenuhnya kewajiban, ini selalu menjadi debat buat teman-teman, sesuai rencana aksi masing-masing KLPD, maka pelaksanaan pengelolaan PBJ dilakukan dengan tetap apabila fungsional tidak mencukupi. Jadi kalau jumlah paket, jumlah nilai pengadaan, itu besar dan jumlah fungsional tidak cukup, jangan sampai berpikir, nggak apa-apa Pak, tunggu aja sampai kami punya waktu sebagai fungsional mengerjakan itu. Tidak, saya lebih baik mengorbankan jumlah orang yang harus memenuhi hukum daripada harus menunggu masyarakat mendapatkan manfaat dari pengadaan. Sehingga boleh orang lain mengadakan selain JF, yaitu orang-orang yang punya sertifikat kompetensi, sertifikat dasar PBJ. Itu kita atur. Atau dibentuk agen pengadaan, karena beberapa kementerian juga sudah tidak menggunakan fungsionalnya, tapi fungsionalnya dijadikan Pokja untuk memilih agen pengadaan. Tapi untuk pekerjaan yang kompleks, besar, butuh kemampuan teknis yang tinggi, mereka menunjuk agen pengadaan. Sehingga tidak ditutup kemungkinan bahwa untuk melakukan pemilihan, itu Pokjanya bisa digantikan oleh agen pengadaan. Ini yang B dan C yang tadi, SDM perancang kebijakan itu LKPP dan PBJ ini juga teman-teman yang ada di kementerian lembaga yang terkait dengan sistem pengadaan. Ini sesuai peraturan di perundang-undangan, kami tulisnya seperti itu, kami tidak atur detail di dalam peraturan presiden ini. Lanjut. Kelembagaan. Pasal 75 kita mengatur kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang pengadaan barang jasa. Pak, kalau ini pejabat struktural, Pak, kan kalau tiba-tiba kepalanya tidak pengen itu, ya kita harapkan kepala UKPBJ punya kompetensi teknis. Standar kompetensinya penting dan bisa dilakukan nanti dijelaskan lebih lanjut, ada Deputi 3, Deputi Pengembangan Pembinaan SDM. Kenapa UKPBJ ini wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang PBJ. Karena dia unit kerja pengadaan barang dan jasa.
Kemudian pembentukan UKBPJJ dikecualikan bagi lembaga yang tidak memenuhi kriteria. Nanti ada peraturan lembaga yang mengatur. Kenapa tidak efisien, tidak efektif kalau semua lembaga harus punya UKBPJJ. Tapi dia punya fungsional, Pak, UKBPJJ-nya nggak ada. Boleh saja, dan lebih efektif pelaksanaannya seperti itu daripada membentuk UKBPJJ tetapi struktural bentuknya karena wajib struktural dan menjadi beban buat keuangan negara. Jadi nanti ada alasan-alasan kenapa ada lembaga yang dikecualikan. Kemudian tugasnya adalah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKBPJJ melalui model kematangan UKBPJJ untuk menuju pusat keunggulan BPJJ. Ini yang tadi kita punya 5 level maturitas BPJJ dan akan diatur lebih lanjut. Ini salah satu yang nanti bagaimana LKPP mengatur peraturan lembaga tentang model kematangan UKBPJJ yang perlu dicapai oleh semua UKBPJJ. Lanjut. Ada tantangan, walaupun perpretnya sudah kita perbaiki, Pak Presiden selalu minta smart shortcut. Saya selalu berpikir juga demikian, kalau ada aturan kami ternyata Pak ini sebenarnya tetap akuntabel. Tadi saya diskusikan dengan Pak Ses. Kalau ada e-katalog 2019, Bu Sarah, mobil. Sekarang tahun 2021, ada mobil yang dibutuhkan oleh Kementerian Lembaga tahun 2020. Kok belum bisa e-purchasing ya Pak? Karena yang di katalog Bapak hanya 2019. Bagaimana kami membuat itu menjadi mudah, sekelas-kelas mobil-mobil itu adalah sekelas orang mempertahankan dan menjaga kredibilitas mereka. Kalau sekarang harus dibentuk Pokja lagi untuk memasukkan mobil tahun 2020 yang harganya hampir sama dengan 2019 atau malah di bawah 2019. Karena teknologinya semakin tinggi, harganya semakin murah. Tantangannya cukup besar dan ini tantangan di regulasi maupun tantangan di implementasinya. Saya sampaikan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu yang pertama adalah perubahan nilai paket. Ini pasti akan terjadi, Pak kami akan habis dong yang kecil-kecil ini Pak, yang tadinya menengah itu sekarang jadi kecil Pak. Ayo kita bicara tujuan besarnya undang-undang itu merubah 2,5 miliar menjadi 15 miliar, berarti kan memberi kesempatan yang sama dan mudah-mudahan dengan pembinaan yang perlakuannya sama, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan yang selalu diambil oleh usaha yang dulunya menengah sekarang masuk kecil. Artinya persaingan tetap kita jaga agar tetap sehat. Dan teman-teman di Pemda maupun di Kementerian Lembaga pada saat menyusun spesifikasi, kami selalu mengharapkan jangan terlalu mengarah pada penyedia tertentu. Dan berikan kesempatan kepada pengusaha baru. Misalnya ada yang usul kemarin, Pak usaha baru bagaimana Pak? Basis kesempatan, ya jangan di dalam dokumen pemilihan ada syarat pernah mengerjakan. Kalau ada kalimat pernah mengerjakan, ya tidak ada yang pernah. Presiden Gus Dur aja paling lucu kan waktu itu, ketika Pak Mahfud MD suruh jadi menteri, Pak saya nggak punya pengalaman seperti jadi menteri itu. Pak Gus Dur jawab, saya aja nggak punya pengalaman jadi presiden. Jadi jangan membuat syarat, orang itu boleh bisa ikut dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan syarat pernah mengerjakan. Kalau itu tidak akan pernah ada usaha baru yang masuk. Tetapi nanti ada usaha baru, ternyata orang-orangnya ambil ahli-ahli dari yang perusahaan-perusahaan sebelumnya atau punya sertifikat, ayo kita berikan kesempatan yang sama kepada semua jenis usaha. Tapi tidak bisa langsung meminta jatah sekian persen untuk usaha baru, nanti banyak orang usaha lama bikin nama baru jadi usaha baru. Nah, ini fraud seperti ini di negara kita masih cukup besar dan harus menjadi perhatian. Penerapan tender cepat, ini kami akan buka seluas-luasnya tidak hanya untuk jenis barang tapi juga untuk jasa konstruksi dan sebagainya. Sehingga masukan-masukan dari Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa segera tender cepat, dan bagaimana membuat kualifikasi penyedia itu tidak harus di entry LKPP, tapi LKPP memfasilitasi melalui vendor management system, terus nanti orang-orang itu diverifikasi, langsung bisa proses tender cepat. Tidak ada lagi orang-orang teman-teman penyedia yang ada di e-katalog itu tidak masuk kualifikasi, harusnya mereka masuk di daftar SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Mestinya semuanya ada di sana, karena mereka sudah terkualifikasi dan bisa menyediakan barang jasa yang dibutuhkan pemerintah. Artinya semua penyedia di katalog, salah satunya adalah selain pemenang tender atau ranking 2 dan 3-nya masuk di SIKAP. Tantangan berikutnya pemenuhan SDM profesional. Profesional ini berarti mampu mencapai tugas dan fungsi yang diemban. Dan fungsional PBJ kami buat fungsional bukan berarti hanya menjadi tukang tender, tapi sejak proses perencanaan sampai dengan proses nanti serah terima hasil pekerjaan, teman-teman fungsional ini menjadi tulang punggungnya dalam rangka menggerakkan perencanaan pengadaan yang baik, pelaksanaan kontrak dan pengendalian kontrak yang baik, dan serah terima hasil pekerjaan.
dan tidak menutup kami inovasi untuk pencapaian tujuan pengadaan. Pak, ini nggak ada diatur. Kalau nggak ada diatur itu bukan boleh dilanggar, boleh dilakukan yang baru, berarti itu tidak melanggar. Pada saat nanti praktek-praktek itu menjadi sesuatu yang mapan, layak, baru kita atur nanti dalam peraturan tertentu, peraturan lembaga, atau sesuai dengan kewenangan bidang kementerian lembaga yang mengatur. Kalau inovasi pengadaan, silakan berinovasi. Jenis kontrak tidak kami batasi, hanya lamsam, harga satuan, gabungan lamsam, harga santam, terus kemudian putar kunci, cost plus fee, atau biaya dan imbalan. Pak, kami jenis kontrak yang lain, di perlem Bapak, perpres Bapak tidak boleh. Tidak, kami boleh Bapak Ibu, jenis kontrak dimanapun, apalagi di dunia maju saat ini sudah berkembang jenis-jenis kontrak, silakan. Jadi di perpres kami paling tidak hanya mengatur 5 yang ada, selain itu boleh. Dan menjadi tantangan berikutnya adalah fraud. Orangnya udah profesional, sistemnya udah bagus, tapi kalau manusianya tidak bisa kita jaga, ya tidak bisa. Persekongkolan tidak hanya antara Pokja, PPK, PA, KPA, tetapi persekongkolan antar penyedia juga menjadi penting kita perhatikan di situ. Sehingga kenapa kami tidak bisa sendirian menjaga ini bersama Bapak Ibu. Perpres 12/2001 ini untuk memberikan kemudahan, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, tapi tidak meninggalkan prinsip dan etika pengadaan. Harapan kami, Perpres ini sekali lagi, Bapak Ibu, tidak pernah ada yang sempurna aturan itu. Selalu ada ruang, sejernih apapun, sedetail apapun, malah membuat Bapak Ibu akan menjerat Bapak Ibu kalau mungkin kami ingin, Pak, perpresnya dibuat detail loh, Pak. Karena kita tidak ingin menjerat lahir kita sendiri, tapi jangan takut melakukan inovasi. Itu yang kami tekankan, dan Presiden betul-betul mengharapkan kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Pak, ini simpelnya harusnya begini, Pak. Saya ingin yang Bapak sampaikan simpelnya begini. Kalau dibuat aturan simpelnya itu bagaimana? Kalau memang ada yang simpel, tidak melanggar prinsip etika pengadaan. Contohnya pengadaan dalam kondisi darurat. Prinsip 7, totong tinggal 3, cukup efektif, transparan, dan akuntabel. Nggak bersaing, Pak? Enggak. Nggak adil, Pak? Enggak. Tapi prinsip efektif, transparan, akuntabel menjadi penting. Karena apa? Kalau terlambat mengadakan nyawa manusia. Pak, kok Bapak di desa nambah 2 lagi, Pak? Selain 7 itu? Iya, karena di desa itu tetap harus ada prinsip etika sampai akuntabel, kami tambah 2. Gotong royong dan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada nilai-nilai yang bisa kita pangkas, prinsip-prinsip ada yang kita tambahkan. Tujuannya itu yang paling penting, dan tujuan pengadaan, Bapak Ibu, satu selalu saya ingatkan value for money-nya. Mengembangkan UMKM-nya, inovasi, hasil-hasil penelitian, menjadi barang yang berguna buat barang dan jasa di pemerintah. Saya kira itu poin-poin yang mendasari terjadinya perubahan Peraturan Presiden 16 tahun 2018 menjadi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 dan sudah diundangkan. Dan ini tidak lepas dari Undang Cipta Kerja. Jadi kalau Bapak Ibu masih menemukan hambatan di dalamnya, Pak, Peraturan Menteri PU belum keluar, Pak. Pakai tetap Permen PUPR nomor 14. Pakai Permen PUPR nomor 22. Pakai Permen PUPR nomor 25. Jadi jangan beralasan karena Perpres 16 keluar, diaturnya jasa konstruksi melalui pengadaan barang jasa LKPP. Prinsipnya LKPP waktu itu bersampaikan kepada Pak Menteri PUPR, jangan sampai jasa konstruksi itu adalah PU sebagai tanda kutip adalah pembelinya mengatur penyedia. Dan mereka semua sepakat, kami akan tunduk kepada aturan LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan Presiden merumuskan dan menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi tidak ada konstruksi PU, non-konstruksi LKPP, tidak. Sekarang memang harusnya jadi satu. Dan itu sudah dilakukan di Perpres 12/2021, dan kami selalu berkolaborasi dan sangat-sangat memohon bantuan dari seluruh stakeholder, terutama teman-teman PUPR untuk jasa konstruksi, tidak terjadi kemandekan. Yang mungkin mudah seperti apa, yang terlalu banyak membuat hambatan, itu yang kita hilangkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Al. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.